mengenal Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Mungkin ada di antara kita ketika melihat tema ini pelajaran yang sudah sering didengarkan, sudah senantiasa dikumandangkan, bahkan mungkin setiap minggu disampaikan. Siapa sih Yesus Kristus Tuhan kita yang kita sembah, yang per hari ini terus kita puji dan muliakan. Mari kita buka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 14 dan 18. Saya sudah siapkan, semoga kebaca. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 dan 18. Kita membacanya secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Garis bawahi, firman itu telah menjadi manusia. Enggak cuman telah menjadi manusia, ternyata dia telah tinggal juga di tengah-tengah kita. Dan dinyatakan dalam dirinya yang penuh kasih karunia. Amin ya. Ayatnya yang ke-18, kita baca lagi. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang pernah, yang telah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu, dialah yang menyatakannya bagi kita, yang kita kenal hari ini di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ngajak kita untuk merenungkan pertanyaan ini kembali. Pertanyaan ini pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Amin ya. Masih ingat ya ceritanya? Menurut kamu, siapakah Allah? Siapakah aku ini? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita akan menjawab dengan teori, kita akan menjawab dengan agama, atau kita akan menjawabnya berdasarkan pengalaman pribadi. Seringkali kita terjebak kepada siapa sih Tuhan Yesus itu? Murid-muridnya ditanya demikian. Lalu mereka bilang, ada yang bilang Elia, ada yang bilang A, B, C, dan seterusnya. Menarik ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita ditanya hari ini, siapakah Yesus Kristus itu dalam hidup kita? Seringkali kita latah ngomong kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita dalam kehidupan tidak menjadikan dia sebagai penuntun hidup lagi. 2 minggu yang lalu saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah orang-orang Muslim yang dilayani oleh Bu Lang-Lang, Gloria Patri. Saya bergumul sepanjang minggu karena saya nggak boleh nyebut nama Yesus. Saya nggak diizinkan untuk menyebut nama Yesus Kristus. Saya bilang sama mereka, saya itu hamba Tuhan yang sudah latah nyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu sepanjang minggu itu saya bergumul. Saya praktekkan firman yang akan saya sampaikan di kamar karena saya belum ada teman di kamar. Jadi saya ngomong sendiri di kamar. Itu ya.
Saya praktekkan untuk tidak menyebut nama Tuhan Yesus. Kenapa? Bukan hanya ternyata itu tugas saya, tetapi saya juga berefleksi di sana. Memang saya salah satu orang yang hanya latah menyebut Tuhan Yesus. Tapi ketika ada pergumulan, lupa menjadikan dia sebagai penuntun hidup. Ya, kita cek. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita, Allah datang mendekat kepada manusia. Ketika saya menyatakan ini, maka perhatikan kalimat di pasal 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya sudah ada firman, itu terjemahan 2. Firman itu telah menjadi manusia, lalu kemudian diam di antara kita. Kalimat yang dipakai di situ adalah logos. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kata logos ini di kalangan orang Yahudi merujuk kepada Allah yang hanya berkuasa mengatur, menciptakan semuanya. Lalu kemudian di kalangan orang Yunani, kata logos ini mereka pahami sebagai pribadi atau sesuatu yang hanya berkuasa ngatur dari A menjadi B, dari B menjadi C, dan seterusnya. Kalau A menjadi B, maka ada yang ngaturnya. Dan yang ngatur itu adalah dia yang disebut logos. Tetapi Yohanes dengan sadar dan sangat dengan sengaja, dia bilang apa? Firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu diam di antara kita. Bukan hanya sebagai makhluk surgawi yang menyamar jadi manusia, tetapi benar-benar mengambil rupa seorang hamba, kata Filipi. Maka perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu telah menjadi manusia, itu artinya Yesus Kristus itu benar-benar telah hidup sebagai manusia. Amin ya. Buktinya apa? Yesus mengalami kelaparan. Ia merasakan yang namanya kehausan. Dan Yesus juga mengalami kelelahan. Enggak cuman kelelahan Bapak Ibu, dia menangis pada waktu Lazarus mati. Itu ya. Amin ya. Dan yang berikutnya apa? Dia juga mengalami kesedihan, lalu kemudian dia harus mengalami yang namanya kematian. Orang selalu berdebat bahwa kalau dia adalah Yesus, maka sebagai Yesus yang diakui oleh orang Kristen Tuhan, maka harusnya dia nggak boleh mati dan nggak bisa mati. Tapi menariknya adalah, walaupun Yesus benar-benar menjadi manusia, firman Tuhan menunjukkan dia sama sekali tidak berbuat dosa. Saya mau bilang begini, firman Tuhan mengingatkan kita, melalui Yesus, Allah tidak hanya datang ke dunia manusia. Melalui Yesus, Allah tidak hanya datang ke dunia manusia. Ia masuk sepenuhnya ke dalam kehidupan kita. Amin ya. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesus itu enggak hanya menunjukkan betapa Allah itu berkuasa. Dan ia enggak tersentuh oleh siapapun. Dia menyatakan dirinya. Dan ia masuk ke dalam hidup kita. Yang kedua, Allah menyatakan kemuliaannya dalam Yesus. Kalau kita dengar kata kemuliaan Allah, maka kita ingat cerita bagaimana kejadian di Gunung Sinai. Bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Yang gak bisa disentuh, yang gak bisa sembarangan orang datang mendekat kepadanya. Bahkan sekelas Musa tidak diizinkan untuk melihat wajahnya.
Maka perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Kata anak tunggal itu unik. Satu-satunya. Nggak ada dua aja. Dan itu sangat istimewa. Penuh kasih karunia. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemuliaan Allah yang dulu menakutkan, karena nggak boleh sembarangan orang hadir datang kepadanya. Kemuliaan Allah yang dulu tersembunyi, nggak nampak oleh siapapun. Kemuliaan Allah yang dulu tidak tersentuh oleh siapapun, hari ini telah terlihat di dalam pribadi Yesus Kristus. Amin ya. Maka saya mau ngomong begini. Allah yang tidak terlihat telah menyatakan dirinya dalam Yesus. Allah yang tak tersentuh dan kudus telah menjumpai kita manusia berdosa. Dan melalui Yesus Kristus kita dapat mengenal Allah secara pribadi. Itulah kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Kata kemuliaan itu berkaitan dengan kehormatan, dengan kekuasaan, dengan kehormatan. Tetapi di dalam diri Yesus Kristus, kita melihat bagaimana kemuliaan itu diterbalikan oleh Yesus dalam kehidupannya. Ia lahir dalam kesederhanaan. Kemarin saya diminta satu gereja, bukan GKMI. Saya diminta untuk sharing. Lalu kemudian saya ngomong tentang palungan. Saya bilang sama mereka, ketika kita ngomongin tentang palungan, maka seringkali berita Natalnya adalah karena tidak ada tempat di penginapan, maka Yesus harus lahir dalam palungan. Itu berita Natal yang seringkali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan berita Natal itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menyesatkan banyak orang. Kenapa? Yesus lahir di palungan bukan karena nggak ada tempat. Tetapi itu adalah pilihan Allah untuk menunjukkan betapa hinanya kita dan betapa mulianya kasih Bapa atas hidup kita. Amin ya. Dan kemuliaan Allah itu dinyatakan lewat kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, dijalaninya sampai pada kematian di kayu salib. Maka di sini kita mau melihat bahwa ternyata dosa itu enggak hanya sebatas apa yang kita pahami, apa yang kita perbuat dan seterusnya. Salib menunjukkan itu. Tetapi juga sebaliknya, kasih Allah itu enggak pernah dibayangkan dan bisa dirasakan dengan sempurna oleh kita. Kenapa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena di salib sana kita juga ternyata diajak oleh Tuhan untuk melihat betapa berdosanya kita lebih dari apa yang kita pernah bayangkan dan lakukan. Tetapi betapa kasihnya Allah lebih daripada apa yang pernah kita harapkan dan impikan. Yang ketiga, Allah dikenal seutuhnya melalui Yesus Kristus. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Saya ngajak kita untuk melihat ini. Yesus adalah pernyataan Allah yang sempurna. Ketika Yesus mengampuni orang berdosa, kita melihat hati Allah.
Orang ahli Taurat, orang Farisi, itu kalau orang nggak menguntungkan bagi mereka, apalagi orang berdosa, mereka nggak akan pernah menghargai, menghormati. Ketika Yesus makan dengan orang berdosa, ahli Taurat orang Farisi ngomong apa sama para muridnya? Perhatikan gurumu makan dan bergaul dengan orang berdosa. Ini terjadi nggak cuman kepada mereka, tetapi juga kepada kita hari ini. Saya kemarin ngomong minggu yang lalu di Lamper Mijen, ketulusan orang itu bisa diukur. Ngukurnya gimana? Pada waktu kita, misal Pak Wawan gitu ya, suka ngasih gembalanya di tempat ini, lalu kemudian dikasih, diberkati terus. Sampai di satu titik, andai kata ya Pak, Bu Rotua, Bu Pendeta kita, enggak lagi ngikutin apa yang dia mau, atau berseberangan pendapat, pemikiran dengan dia. Maka yang terjadi apa? Diungkit semua pemberiannya. Ini terjadi kepada kita semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka saya mau bilang, ketulusan itu bisa diukur. Ngukurnya kapan? Pada waktu orang mengabaikan pemberian kita dan tidak meresponi dengan baik apa yang kita beri kepadanya. Kita tetap mengasihi dia atau sebaliknya, kita memaki-maki dan menghentikan berkat kepadanya. Ketika Yesus menyentuh orang sakit, kita menyaksikan belas kasihan Allah. Dan ketika Yesus menaati jalan salib, kita melihat ketulusan kasih Allah terhadap kita manusia berdosa. Di dalam Yesus, Allah membuka jalan bagi manusia. Untuk apa? Untuk kembali kepadanya. Sejak Kejadian pasal 3, kita berseberangan dengan Allah. Kita senang dengan membuat taman Eden sendiri. Kita senang menjadi Tuhan secara pribadi buat kita. Sampai hari ini pun dipraktekkan oleh banyak orang percaya. Maka keterbatasan itu, kerapuhan itu, keberdosaan itu, pembangkangan itu melalui Yesus Kristus, kita yang adalah seteru Allah dikembalikan. Dan ketika mengenal Yesus, kita tidak hanya mengetahui tentang Allah, kita benar-benar bertemu dengannya. Kalau tadi saya tanya, Yesus itu siapa sih menurut kita? Kalau saya jawab begini Bapak Ibu, saya akan dilempari pakai batu atau enggak? Kalau saya jawab begini, Yesus adalah Tuhan apabila Ia mengabulkan permintaan. Kalau saya jawab begini, saya sesat atau enggak Bapak Ibu? Yesus enggak lagi menjadi Tuhan apabila yang kita doakan setiap hari enggak dikasih. Betul ya? Yesus berhenti menjadi Tuhan pada waktu yang kita minta enggak kunjung datang. Mulai kita bertanya, Tuhan, Engkau masih punya telinga enggak? Tuhan, Engkau masih punya mata enggak? Tuhan, Engkau masih berkuasa enggak? Yesus, Engkau masih ada enggak mujizatmu? Sadar atau tidak sadar, kita mempraktekkan ini. Maka hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan.
lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Yesus itu tetap adalah Tuhan dalam hidup kita. Karena dia sudah mati bagi kita. Kita ini seringkali begini Bapak Ibu. Misal dikasih 10 juta oleh orang lain. Lalu kemudian ketika ketemu di warung makan, bapak yang sudah kasih kita 10 juta ini, dia makan sama istrinya, kita makan di sana. Lalu setelah dia pulang dia salamin dan dia nggak bayarin kita. Mulai kita berkata apa? Pelit ya orang kaya itu. Lupa kita sama 10 juta yang sudah ia kasih di depan. Ini praktek iman banyak orang hari ini Bapak Ibu. Maka yang kedua, bahaya yang harus diwaspadai oleh gereja hari ini adalah tetap mengakui Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak lagi mempercayainya sebagai penuntun dan penguasa hidup kita. Suku Ruben dan suku Gad hampir terjebak di sana. Mereka sudah di seberang untuk sampai ke tanah Kanaan. Tapi dengan lembut mereka minta kepada Musa, Tuhan, kalau boleh, aku jangan sampai ke seberang sana. Aku di sini aja. Kenapa mau di sini? Karena ternaknya terjamin, hidupnya aman, dan kalau dia nyeberang ke sana, di sana ada peperangan, di sana hasilnya belum pasti, di sana mereka artinya bergantung sama Tuhan. Musa dengan segera mengingatkan mereka, jangan sampai yang dilakukan oleh bangsa Israel generasi pertama terjadi kepadamu sebagai generasi penerusnya. Maka hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, Yesus itu bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah penguasa atas hidup kita. Amin ya. Amin Bapak Ibu. Maka saya tutup dengan kalimat ini. Kekuatan iman tidak terletak kepada siapa Allah. Karena kita tahu siapa Allah itu. Dan Allah enggak pernah berubah. Tetapi kekuatan iman itu terletak kepada apa yang telah Yesus lakukan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika struggle kehidupan menghadang kita, kita enggak lagi mempertanyakan siapa Yesus itu. Sehingga ketika turbulensi kehidupan kita alami, enggak lagi kita mempertanyakan apakah Yesus itu masih punya mujizat atau punya kuasa. Sehingga ketika apapun yang terjadi atas situasi dan kehidupan kita, kita mau tetap berkata, Tuhan Yesus sudah mati bagiku. Amin ya. Kita bilang sama-sama, Tuhan Yesus sudah mati bagiku. Tuhan Yesus sudah mati bagiku. Amin. Kita berdoa.